Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan jawaban saya terkait soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Nah, pada video kali ini dengan judul yaitu Rencana Program Merdeka Belajar dan keterkaitannya dengan GIS dan Sistem Informasi Perencanaan. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih Merdeka Belajar itu. Nah, jadi Merdeka Belajar ini merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar ini adalah Kampus Merdeka, di mana kita semua memiliki hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Dari kebijakan tersebut, Bapak Nadiem Makarim tentu memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian. Dari kebijakan tersebut, ada program-program yang experiential learning dengan jalur yang fleksibel. Diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, tentu kebijakan ini sangat menarik dan membuat mahasiswa maupun mahasiswi lebih memiliki kompetisi, jiwa kompetisi dan lebih tertantang dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya, latar belakang adanya program tersebut dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih giat dan lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Nah, hal ini dibutuhkan link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Di sini perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Adanya kebijakan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tersebut memiliki bentuk kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Nah, di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi, di sini ada beberapa bentuk kegiatan, yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata. Nah, di sini saya akan lebih menggali lebih dalam terkait membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, atau biasa kita kenal sebagai KKN. Nah, KKN ini sudah tidak asing lagi tentunya bagi mahasiswa maupun masyarakat yang lebih luas. Nah, di sini terkait membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Untuk KKNT sendiri merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang
secara langsung bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi di desa ataupun daerah tersebut dan dapat memberikan solusi terkait masalah tersebut. Untuk kegiatan KKNT ini diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim, lintas disiplin keilmuan atau lintas kompetensi, dan diharapkan menimbulkan rasa leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Di mana kita ketahui semua bahwa mahasiswa itu merupakan agent of change dalam dunia. Nah, di sini KKNT tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6 sampai 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Pada zaman sekarang, tentunya teknologi ini sudah tidak menjadi hal yang asing bagi kita semua. Dengan adanya teknologi tersebut, diharapkan kita semua, terutama mahasiswa, memiliki peran nyata dalam adanya teknologi tersebut dan dapat mengembangkan sesuai bidang ilmunya masing-masing. Nah, yang kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Nah, selanjutnya, manfaat program membangun desa atau KKN. Pada manfaat ini memberikan 3 manfaat, yaitu bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi, dan bagi desa. Yang pertama, bagi mahasiswa, tentunya mahasiswa di sini mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah, dan dapat mencari solusi. Yang kedua, membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, RKPD desa, dan program strategis lainnya. Selanjutnya, membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang dimiliki. Nah, selanjutnya, manfaat bagi perguruan tinggi. Yang pertama, memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra. Yang ketiga, menjadi sarana pengembangan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, menjadi sarana aktualisasi bagi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, manfaat bagi desa. Di sini yang pertama, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Yang kedua, membangun perubahan atau perbaikan tata kelola desa. Ketiga, memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan. Keempat, membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. Dan yang terakhir, percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Jadi, manfaat dari program membangun desa ini tentunya terkhusus bagi mahasiswa. Di sini lebih memberikan soft skill dan langsung turun kerja di lapangan. Jadi lebih mengimplementasikan ilmu didapatkan di dunia nyata. Jadi tidak hanya teori-teori yang kita dapatkan, jadi langsung kita mengimplementasikan di masyarakat lebih luas. Nah, selanjutnya, mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa. Di sini mekanisme yang pertama yaitu dari perguruan tinggi. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak Kementerian Desa PDTT serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program proyek di desa. Nah, yang kedua, mengelola pendaftaran
dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan. Yang ketiga, menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT. Selanjutnya, apabila dimungkinkan, pembimbingan melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program. Kemudian memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT. Kemudian perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan. Selanjutnya, perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT. Nah, selanjutnya melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, mekanisme dari mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa wajib tinggal atau live in pada lokasi yang telah ditentukan. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi, yaitu sebesar 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan perguruan tinggi. Selanjutnya, proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada perguruan tinggi. Hasil kegiatan dapat ekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya mekanisme kepada pembimbing. Yang pertama, dosen pembimbing, akademik atau DPA, bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir. Kedua, pembimbing wajib melakukan pendampingan dari pemerintah desa di lokasi setempat. Ketiga, melibatkan unsur-unsur mitra. Keempat, dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa. Dan yang terakhir, ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Selanjutnya, keempat, mekanisme secara lokasi pelaksanaan. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kedua, lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal dan berkembang. Diharapkan adanya keterlibatan mahasiswa ini mampu memberikan pengembangan wilayah terutama di desa yang tertinggal dan sangat tertinggal, dan lebih memaksimalkan potensi yang ada pada di desa yang berkembang. Selanjutnya, desa binaan perguruan tinggi pelaksana, dan yang keempat, radius desa lokasi KKNT dengan perguruan tinggi dirancang sebesar 200 km. Dan yang terakhir, desa lainnya yang diusulkan oleh mitra, seperti pemerintah daerah, industri, dan lainnya. Dan yang selanjutnya, mekanisme pelaksanaan secara mitra. Yang pertama yaitu pemerintah seperti Kementerian Desa, Desa Binaan PT, Kementerian Kesehatan, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemendagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Kedua, pemerintah daerah. Ketiga, BUMN dan industri. Keempat, social investment. Kelima, kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya, keamanan dan keselamatan mahasiswa dalam kondisi khusus. Di sini ada 3 poin, seperti terkait apabila mahasiswa memiliki penyakit dan keperluan khusus, kemudian perguruan tinggi wajib menyusun SOP. Hal ini diharapkan dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar operasional pelaksanaan dan sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang ada dan tetap terjaga keselamatannya. Dan selanjutnya perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT. Dan yang terakhir, pendanaan. Di sini pendanaan ada 2 komponen. Yang pertama sumber pendanaan dan yang kedua komponen penggunaan dana. Nah, selanjutnya
KKN K KKNT itu dibagi dalam beberapa model. Yang pertama, model KKNT yang diperpanjang. Di sini terdapat alur dari model KKNT yang diperpanjang. Yang pertama yaitu mahasiswa melakukan KKNT reguler selama 2 bulan. Selanjutnya, mahasiswa telah memenuhi persyaratan penyusunan tugas akhir. Selanjutnya, mahasiswa mengajukan perpanjangan KKNT kepada perguruan tinggi. Nah, apabila ditolak, berarti mahasiswa kembali ke perguruan tinggi. Selanjutnya, apabila diterima, mahasiswa melakukan alur-alur seperti berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu model KKNT, pembangunan dan pemberdayaan desa. Di sini dapat dilihat diagram alur dari model KKNT, pembangunan dan pemberdayaan bersama Kementerian Desa. Di sini terdapat dua alur, yaitu terkait apabila disetujui dan apabila ditolak. Jadi sudah dijelaskan secara rinci dari buku panduan dari Merdeka Belajar. Nah, di sini pemberdayaan bersama mitra. Tadi yang pertama yaitu bersama Kemendes, dan yang kedua ini bersama mitra. Nah, yang dari pertama ini, mahasiswa lintas prodi mengajukan proposal sesuai potensi dan permasalahan di desa. Kemudian selanjutnya, evaluasi oleh tim dosen pendamping dari lintas prodi yang sudah mempertimbangkan kesetaraan SKS. Kemudian ada dua pilihan, apabila disetujui dapat dilanjutkan alurnya sebagai berikut, dan juga telah dijelaskan apabila ditolak sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, contoh model KKNT mengajar di desa. Nah, di sini juga sama, ada diagram alur mengajar di desa. Nah, yang selanjutnya ini ada KKNT free form. Yang pertama, mahasiswa konsultasi program KKNT dengan dosen pembimbing akademik. Di sini kurang lebih sama dari model-model berikutnya. Nah, yang selanjutnya, proses program membangun desa. Di sini yang pertama, mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS, selanjutnya mendaftar kegiatan proyek di desa, kemudian menentukan calon desa binaan. Di sini mahasiswa mencari desa yang memiliki potensi. Selanjutnya survei lapangan, melakukan survei terhadap kebutuhan pada calon desa binaan. Selanjutnya seleksi proposal, kemudian pelaksanaan proyek. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu sertifikat proyek, kemudian KHS, yaitu konversi nilai dan pengakuan SKS. Perguruan tinggi input nilai dalam KHS, kemudian lapor pada PD Dikti, yaitu perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS. Selanjutnya kegiatan yang relevan. Di sini mahasiswa melakukan implementasinya. Selanjutnya kita melakukan keterkaitan dari sistem informasi dan GIS. Nah, sebelumnya apa sih GIS itu dan apa sistem informasi? Jadi yang pertama kita harus mengetahui, yang pertama di sini ada GIS, yaitu singkatan dari Geographic Information System, merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data dan memiliki informasi secara spasial. Dalam arti yang lebih sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi ini menurut lokasinya dalam sebuah database. Nah, dari database tersebut, kita dapat memetakan. Nah, output dari GIS ini adalah peta, di mana nanti apabila kita telah memberikan keluaran dari
sebuah peta tersebut, kita lebih mudah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dari lokasi studi. Dan kita dapat mengetahui potensi dan masalah secara eee, visual, yaitu dari peta tersebut. Jadi kita menggunakan GIS ini, merupakan cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan hasil dari proses GIS. Selanjutnya, apa sih sistem informasi perencanaan itu? Jadi di sini pengertiannya yaitu merupakan suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian data, prosedur, dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Di sini peran dari seorang perencana dibutuhkan input data yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa, di mana analisa tersebut terbagi menjadi beberapa aspek yang nantinya digunakan sebagai hasil pengambil keputusan dalam perencanaan wilayah. Di sini kebutuhan dari sistem informasi perencanaan ini merupakan yang selalu up to date dan sistematis. Di sini saya memberikan terkait rencana kegiatan membangun desa yang berkaitan dengan GIS dan sistem informasi. Di sini saya memiliki 3 rencana, yaitu yang pertama pemberdayaan masyarakat, kedua pemetaan terhadap sektor pertanian, dan yang ketiga pengenalan sanitasi lingkungan. Nah, yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Di sini kita dapat ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut. Di sini saya memberikan yang pertama yaitu pelatihan UMKM, kedua pengembangan industri, rumah tangga, bumi desa, kelompok tani yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sini pentingnya pemberdayaan masyarakat karena dalam sebuah desa itu masyarakat ini merupakan aspek yang membutuhkan eh, pemberdayaan untuk meningkatkan taraf atau kualitas kehidupan, di mana salah satu dari komponen desa itu ada masyarakat. Nah, masyarakat tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Di sini ada yang terlibat dalam UKM dan ada pula yang memiliki potensi perekonomian dari sektor lain. Nah, dari sini tentunya eee, kapasitas dan kualitas dari masyarakat itu berbeda-beda. Di sini saya mengharapkan adanya sistem informasi tersebut, kita dapat menganalisa dan, mengidentifikasi dari masyarakat tersebut. Apakah masyarakat A, B, C ini telah, eee, telah mendapatkan dan menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi sangat dibutuhkan dari sistem informasi perencanaan tersebut untuk mempermudah memetakan masyarakat dari desa setempat. Selanjutnya yang kedua yaitu pemetaan terhadap sektor pertanian, di mana kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan eee, wilayah yang memiliki potensi dari sektor pertanian yang lebih besar. Nah, di sini pada umumnya di desa itu mayoritas merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan dari sektor pertanian. Di sini kita harus mengidentifikasi sektor pertanian tersebut yang nantinya kita menggunakan GIS tersebut yang memberikan informasi dalam bentuk peta, yang nantinya peran GIS tersebut kita dapat mengetahui dan mampu mengetahui dari klasifikasi lahan di desa setempat.
sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian. Nah, misalnya dalam sebuah desa tersebut terdapat luasan lahan sebesar beberapa hektar. Nah, di sana kita nanti dapat mengetahui luasan lahan dari GIS tersebut dan kita dapat mengetahui kemampuan lahannya akan dikembangkan eee, dalam jenis sektor pertanian apa. Nah, nanti kita lebih dimudahkan dengan adanya GIS tersebut. Selanjutnya, pengenalan sanitasi lingkungan. Di sini sanitasi lingkungan ini merupakan ketersediaan dari air bersih. Nah, pengenalan sanitasi lingkungan ini sangat penting terhadap eh, kualitas kehidupan masyarakat, apalagi di desa. Nah, kita perlu mengetahui desa tersebut kebutuhan airnya itu bersumber dari apa. Nah, peran sistem informasi di sini tidak jauh berbeda terkait tidak jauh berbeda sama yang pemetaan tersebut. Dari pengenalan sanitasi ini kita melakukan sosialisasi, kemudian mengidentifikasi dan melakukan survei apakah ketersediaan air di wilayah tempat ini sudah memenuhi, dan nantinya apabila sudah memenuhi ataupun belum memenuhi, kita dapat mengetahui dan nantinya dilakukan upaya pengelolaan sanitasi lingkungan yang akan mendukung kualitas lingkungan setempat. Nah, mungkin itu saja pendapat saya terkait UAS mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan dalam penyampaian video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.